AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI. Namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Briliana Putri Rimansa dengan NPM akhir 186. Saya dari kelas E041 yang diampu oleh Ibu Oktariska Reviandani dan Bapak Bagus Nuri Harmawan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang topik 3, yaitu tantangan governansi digital di era AI. Untuk soal yang pertama, bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern? AI berperan penting dalam mendorong transformasi pemerintahan menuju smart government dan digital governance. AI ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dalam pemerintahan modern, AI itu digunakan untuk otomatisasi layanan publik seperti chatbot, layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Lalu selanjutnya ada analisis big data kebijakan publik guna memprediksi kebutuhan masyarakat, kemiskinan, pengangguran, hingga penyebaran penyakit. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Selanjutnya misalnya dalam penyaluran bantuan sosial nih agar lebih tepat sasaran gitu. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian seperti pendeteksian kecurangan pada pajak, korupsi, atau pelanggaran lalu lintas berbasis kamera cerdas. Dengan adanya AI, pemerintah diharapkan menjadi lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, resiko governansi digital yang muncul. Jadi meskipun AI ini menawarkan banyak manfaat, tetapi dalam pemerintahan memunculkan berbagai resiko governansi digital. Yang pertama yaitu resiko keamanan dan kebocoran data. Penggunaan AI bergantung pada data masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga meningkatkan potensi kebocoran data pribadi apabila sistem keamanannya itu lemah. Selanjutnya kurangnya transparansi atau black box problem. Banyaknya sistem AI sulit dijelaskan proses pengambilan keputusannya sehingga menyulitkan publik untuk mengawasi dan mempertanyakan kebijakan yang berbasis AI. Selanjutnya ada kesenjangan digital. Jadi tidak semua wilayah dan kelompok masyarakat itu memiliki akses dan literasi digital yang sama, sehingga beresiko memperlebar ketimpangan layanan publik. Lalu selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada AI ini dapat melemahkan kapasitas aparatur pemerintah dalam analisis dan pengambilan keputusan secara manual. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, contoh kasus nyata di Indonesia. Jadi yang pertama ada pemanfaatan AI dalam penyaluran bansos. Pemerintah menggunakan sistem data terpadu untuk menentukan penerima bansos, namun masih ditemukan masalah seperti salah sasaran akibat data yang tidak mutakhir dan minimnya verifikasi di lapangan. Selanjutnya ada chatbot dan layanan digital pemerintah. Jadi beberapa instansi pusat dan daerah telah menggunakan chatbot yang berbasis AI untuk layanan informasi publik. Tetapi tantangannya adalah akurasi jawaban dan keterbatasan pemahaman bahasa lokal. Lalu selanjutnya ada kasus kebocoran data. Jadi ada beberapa insiden kebocoran data lembaga publik menunjukkan lemahnya tata kelola keamanan data yang serius menjadi peringatan serius dalam
penerapan AI berbasis big data. Lalu yang terakhir ada electronic traffic law enforcement. Sistem tilang elektronik berbasis kamera dan AI meningkatkan penegakan hukum, tetapi juga memunculkan keluhan terkait akurasi identifikasi pelanggaran dan mekanisme keberatan publik. Selanjutnya, pertanyaan keempat, solusi dan strategi agar pemerintah dapat mengelola teknologi ini secara efektif. Jadi, agar AI dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip governansi digital, pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi berikut, yaitu yang pertama, penguatan regulasi dan etika AI. Menurut saya, pemerintah itu perlu menyusun regulasi khusus terkait penggunaan AI, termasuk perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritma, dan etika pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas sistem. Jadi, sistem AI yang digunakan pemerintah ini harus dapat dijelaskan gitu, atau explainable AI, dan disertai mekanisme pengawasan serta pengaduan publik. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas aparatur. Jadi ASN ini perlu dibekali literasi digital dan pemahaman AI agar tidak hanya menjadi pengguna saja, melainkan juga pengendali teknologi. Selanjutnya ada pembaruan dan integrasi data. Jadi data itu harus akurat, terintegrasi, dan dapat diperbarui secara berkala untuk meminimalkan kesalahan keputusan yang berbasis AI. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.